Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekitar tahun 1983. Jurang Panjang, ini nama samaran, adalah desa yang asri. Warganya sangat ramah dan merupakan kampung yang secara keseluruhan warganya menganut agama Islam. Lokasi kampung itu pun sangat strategis. Di kampung itu ada sungai yang lumayan besar dan ada jalan kecil menuju kota besar. Apapun usaha yang dikembangkan di desa itu, sebagian besar atau bisa dikatakan pasti akan sukses. Para pedagang dari luar daerah pun sering memasarkan dagangannya di desa itu. Warga di sana hidup sederhana dengan hasil alam yang melimpah setiap tahunnya. Dan sungai di sana masih jauh dari kata tercemar. Pekerjaan sehari-hari warga hanya berkebun, manuri getah atau menyadap karet, dan juga memancing. Hingga pada suatu hari, warga desa kedatangan beberapa orang asing yang ingin membeli tanah desa untuk dijadikan sebuah tempat hiburan malam. Mereka terlihat berbicara dengan pembakal atau kepala desa di desa ini. Dan satu gebrakan keras dari meja yang ada di ruang pembakal. Si tamu itu terlihat sangat marah sehingga menggebrak meja dan segera berdiri berjalan keluar ruangan sambil menunjuk-nunjuk pada pembakal atau Pak Kades. "Kalian pasti menyesal tidak mau menjual tanah ini pada kami," kata si tamu itu sembari menunjuk ke arah pembakal atau kepala desa yang hanya terdiam. Warga desa pun semakin penasaran mendengar kata-kata tamu asing itu. "Mau apa memangnya, ya Pak Kades?" tanya salah satu warga. Biasa, mereka mau membeli tanah desa kita untuk dijadikan tempat hiburan." "Cih, walaupun bagaimanapun tanah air kita jangan sampai dijadikan tempat hiburan," sahut warga yang lain. Nah, ceritanya akan dimulai setelah penolakan ini. Beberapa minggu setelah penolakan Pak Kades pada tamu asing yang biasa dipanggil Pak Elias, itu adalah nama samaran, beberapa warga mulai terserang penyakit aneh. Bagian tubuh yang sulit terjangkau oleh si pemilik tubuh itu ditumbuhi bisul sebesar piring. Ada yang sebesar lepek. Pokoknya bisul ini besar-besar. Bahkan cairan di dalam bisul itu pun terlihat dengan jelas. Tidak seperti bisul kebanyakan yang cairannya berwarna putih seperti susu atau nanah. Tapi bisul itu cairannya berwarna bening seperti air hujan atau air tawar biasalah. Namun yang aneh, di saat warga mencoba menusuknya dengan jarum, bisul ini tidak tembus, atau tepatnya tidak bisa pecah. Bahkan ditusuk dengan pisau pun tetap tidak mau pecah. Padahal bisul itu terlihat lembek dan seperti balon yang diisi air, namun tidak mau pecah. Semakin hari, bisul-bisul itu semakin membesar. Warga yang terserang penyakit aneh itu pun sudah dibawa ke rumah sakit. Namun hasilnya normal-normal saja. Dan puncaknya, setelah bisul itu berbulan-bulan menyiksa, akhirnya pecah dengan sendirinya. Dan anehnya, cairan yang keluar itu seperti minyak lemak atau berwarna kuning kemerahan. Baunya amat busuk. Dan setelah cairan itu keluar habis, bagian tubuh yang bekas ditumbuhi bisul itu berlubang hingga bagian tulangnya ini terlihat. Keesokan harinya, warga itu pun dikabarkan meninggal dunia. Teror penyakit aneh itu pun terus berlangsung. Sampai suatu ketika warga ini mulai resah dan mendesak Pak Kades untuk mencarikan orang untuk menghilangkan teror penyakit di desa itu. "Kita tidak bisa jika begini terus keadaannya, Pak Kades," kata salah satu warga yang melapor. Iya, saya tahu maksud kalian. Tapi kemana kita mencarinya orang yang bisa menyembuhkan?" kata Pak Kades.
Oh, anu Pak Kades, di desa Termi ada dukun sakti. Cobalah kita jemput dia, jawab salah seorang warga yang istri dan anaknya ini baru saja meninggal karena penyakit aneh itu. Ya, kalau begitu kita berdua yuk berangkat menjemput dia. Malam ini kalian bawa warga mengungsi ke desa sebelah dulu, ucap Pak Kades. Pak Kades dan salah satu warga akhirnya berangkat menggunakan speedboat milik desa. Singkat cerita, Pak Kades pun sampai di rumah dukun itu. Panggil saja nama dukunnya Amang Lehan. Ini nama yang disamarkan. Kalian Islam ya? Apa kalian mau meminum air bikinan kami ini? Ucap Amang Lehan sambil tersenyum. Ah, kami ini terserah Amang saja, ucap Pak Kades sopan. Iya, soalnya dalam ceret itu tidak mungkin juga kami memasukkan daging babi. Di sebagian wilayah Kalimantan, memang bila kita bertamu ke rumah orang yang berbeda agama dengan kita akan ditanya, apakah kita mau meminum atau tidak. Dan memang ceret serta gelasnya ini mereka asingkan. Membeli gelas baru khusus untuk tamu yang muslim. Mereka ini sangat menghargai orang muslim. Kalau boleh saya tahu apa maksud kalian datang ke sini? Tanya Amang Lehan sang dukun itu. Begini Mang, di desa kami warga terkena penyakit yang tidak biasa. Aneh, seperti bisul, tapi setelah pecah, orang yang terkena penyakit itu meninggal, ujar Pak Kades. Oh, kalau begitu berarti warga desa itu terkena santet berantai, ucap Amang Lehan. Santet apa lagi itu Mang? Tanya Pak Kades. Ya, biasanya ada sesuatu yang ditanam orang di tanah desa kalian. Terus menghilangkannya seperti apa Mang? Tanya Pak Kades cemas. Dan orang mengirim santet itu kira-kira apa tujuannya dan apa kemauannya? Kenapa sampai warga desa yang jadi korban? Ujar Pak Kades geram. Entahlah, mungkin orang iri. Ya sulit dijelaskan lah. Nah, maaf sekali ya, kami ini hanya bisa menyediakan mie saja. Oh, tidak mengapa Mang, mie pun sudah luar biasa. Lah, terus setelah makan, kalian ini berdua tidur saja karena sudah malam. Iya Mang, kata Pak Kades itu. Malam pun sudah sangat larut. Pak Kades dan temannya ini tertidur hingga pagi tiba. Sudah bangun ya? Tanya Amang Lehan. Benar-benar nyenyak sekali tidur malam ini Mang, kata Pak Kades. Yo, ayo minum kopi dan sarapan dulu. Tadi malam saya melihat desa kalian. Banyak sekali makhluk gaibnya. Desa kalian gelap sekali. Menurut saya ada orang yang ingin menguasai desa kalian. Terus bagaimana Mang? Apakah Anda sanggup menghilangkannya? Kata Pak Kades. Saya tidak sanggup. Orang yang mengirim santet itu ilmunya lebih tinggi dari saya, ujar Amang Lehan menggelengkan kepalanya. Tapi ini saya memberi alamat teman saya padamu. Coba kalian datangi dia. Dia itu guru di pesantren di daerah Banjarmasin. Di sini ada alamatnya. Saya yakin dia bisa menghilangkan santet berantai di desamu, ucap Amang Lehan seraya menyerahkan gulungan kertas pada Pak Kades. Sudah, kalian berangkat saja. Mumpung hari masih pagi. Lumayan jauh perjalanan kalian ke sana, ujar Amang Lehan. Iya Mang, kalau begitu kata Anda, kami permisi dulu Mang. Terima kasih banyak Mang, ujar Pak Kades menyalami tangan Amang Lehan. Kalau warga desa jangan dipikirkan. Jika mereka keluar dari wilayah desa kalian, maka mereka akan aman saja, ujar Amang Lehan seolah tahu apa yang dipikirkan Pak Kades. Dan Pak Kades pun menghela nafas lega. Mari Mang, kami permisi.
Mereka pun dengan cepat melesat melalui anak sungai dan segera menuju Sungai Barito. Benar saja, perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan mereka masih harus naik untuk mencari pesantren yang tertulis di dalam kertas yang diberikan Amang Lehan tadi. Sekitar setengah jam mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di pesantren yang dimaksud. "Assalamualaikum," ujar Pak Kades mengucapkan salam dari luar pagar. "Waalaikumsalam," sahut seorang anak muda sembari membukakan pagar untuk tamu yang datang. "Apakah Guru Hamidnya ada?" tanya Pak Kades pada pemuda itu. "Oh, inggih, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam." "Abah Guru, ini ada yang mencari." "Oh ya, Assalamualaikum," ucap Pak Kades dan temannya bersalaman ketika Guru Hamid bertemu dengannya. "Waalaikumsalam," jawab Guru Hamid sembari berdiri menghampiri tamunya. "Ayo masuk, jangan sungkan-sungkan," ujar Guru Hamid mempersilahkan tamunya masuk dan duduk. "Baik Haki, buatkan minuman untuk tamu kita ini, nak." "Ya bah," sahut pemuda yang tadi yang membukakan pagar. "Ada apa ya sampai mencari abah ke sini?" ujar Guru Hamid tersenyum. Dan Pak Kepala Desa pun menceritakan semua yang terjadi di desanya, hingga ia bertemu dengan Amang Lehan dan mendapatkan alamat pesantren ini. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya ceritanya. Baiklah, setelah makan nanti kita langsung berangkat ke desamu, kata Guru Hamid. "Alhamdulillah," ucap Pak Kades dan temannya. "Ini bah minumannya," kata pemuda tampan itu yang bernama Baihaqi sambil tersenyum. Kalian memasak ya, nak? Setelah itu suruh santri yang lain siap-siap. Kita akan pergi ke desa paman ini," ujar Guru Hamid sembari menunjuk pada Pak Kades. Setelah beberapa lama, masakan para santri pun terhidang. "Nah, mari cepat makan, biar setelah ini kita berangkat," suruh Guru Hamid pada Pak Kades dan teman-temannya. Para santri kenapa tidak makan, bah?" tanya Pak Kades seraya menyendok nasi. "Oh, mungkin mereka sudah makan di dapur," ujar Guru Hamid tersenyum. Dan setelah selesai makan, mereka pun berbincang-bincang sejenak dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. "Baihaqi, tolong panggilkan santri yang lainnya dan bilang abah menunggu di lanting." Lanting adalah rumah yang terapung di atas air. Kalau di daerah Kalimantan Selatan, biasanya di bawah lanting dipasang ribuan bambu agar bisa mengapung. Tapi kalau di daerah Kalimantan Tengah, di bawah lanting biasanya dipasang batang pohon yang ringan-ringan. "Ya bah, nanti kami menyusul," kata santri itu. Guru Hamid dan dua tamunya pun meninggalkan halaman pesantren itu menuju ke sungai. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri pun datang. Para santri membawa beberapa tas, dan sekitar 17 orang santri pun ikut ke desa Jurang Panjang. Dan mereka mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam speedboat. Ada 4 speedboat yang mengikuti Pak Kades dari belakang. Setelah memakan waktu perjalanan hampir 7 jam, mereka pun sampai di desa itu. Dan Guru Hamid menyuruh santrinya menggelar alas duduk yang mereka bawa dari pesantren. Di desa itu, mereka pun mulai berdoa. Lalu kemudian, tiba-tiba, "Bangsat!" teriak seorang warga yang mengikuti Pak Kades ini. Guru Hamid tersenyum sembari berdiri menghampiri temannya Pak Kades itu. "Jangan berhenti berdoa," ujar Guru Hamid pada santrinya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa Ikam? Siapa kamu?" tanya Guru Hamid pada teman Pak Kades yang kesurupan ini.
Aku jin, kiriman tuanku. Jawab warga itu, suaranya seperti suara nenek tua. Untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini? Hahaha, membunuh semua warga desa. Dan kali ini suaranya seperti laki-laki. Suaranya itu berubah-ubah. Terus, berapa jumlah jin yang dikirim ke sini? 30. Hahaha. Siapa yang ditugaskan memimpin kalian? Aku. Kali ini, ada suaranya yang terdengar sangat berat. Aku tidak mau membunuh Muhammad. Lebih baik sekarang kamu pergi. Hidup mati itu di tangan Allah. Jangan mengancam seperti itu. Bangsa kami ini paling kuat. Lebih kuat dari kalian. Para santri yang mendengar itu terus saja dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haula, haula, haula. Makhluk itu mengejek dan tertawa. Bayaki, tolong ambilkan air yang ada di dalam tas abah itu, ujar Guru Hamid. Setelah air di dalam botol itu ada di tangan Guru Hamid, warga yang kerasukan itu mulai berhenti mengejek para santri. Kamu tahu ini air apa? Tanya Guru Hamid tersenyum. Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan tuan kami. Tidak ada niatku untuk ikut campur urusan majikanmu. Tapi majikanmu ini sudah keterlaluan, membunuh orang-orang yang tidak bersalah di desa ini. Air yang di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan wajah warga yang kesurupan itu. Anehnya, ketika air itu mengenai badan dan wajahnya, warga itu seperti tergantung dengan melayang. Bangsat kamu Hamid, teriak warga yang kesurupan. Kamu memilih pulang pada majikanmu atau mau aku gantung di sini? Ucap Guru Hamid. Warga yang kesurupan itu diam saja. Matanya terpejam dan mulutnya terus mengacaukan bahasa yang tidak mengerti. Ada teriakan dari para santri dan juga Pak Kades yang disertai dengan batuk berdarah. Sudah aku bilang, aku lebih kuat dari siapapun, ujar warga itu yang tertawa angkuh. Warga yang pertama kesurupan ini. Sudah, baca doa-doa yang sudah abah ajarkan ya nak, ucap Guru Hamid sambil berjalan memutar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua zikir pun dibaca. Tidak ada yang lebih kuat, melebihi kekuatan Allah. Guru Hamid lalu memukul warga itu dengan daun sawang. Daun sawang ini, kata narasumber, tidak tahu bahasa Indonesianya. Mungkin ya adanya hanya di Kalimantan. Biasanya ini digunakan untuk ditanam bersama ari-ari bayi yang baru lahir. Bisa juga buat pengobatan tradisional. Dan daun sawang ini ditakuti oleh makhluk halus dan sebangsanya. Setelah dipukul dengan daun sawang itu, tiba-tiba warga yang kerasukan itu muntah darah kental dan berbau sangat busuk. Ampun, ampuni aku Hamid, ampuni, ujar warga yang kerasukan itu merintih. Siapa nama majikanmu dan apa tujuannya membunuh warga desa sini? Majikanku Ilyas. Dia ingin mengambil alih tanah di desa ini. Tolong bebaskan aku. Aku rela mengabdi padamu. Asal jangan engkau membakarku. Apa omonganmu itu bisa dipercaya? Ucap Guru Hamid tersenyum. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengingkarinya. Bagaimana aku bisa percaya dengan makhluk jahat seperti kamu? Kata Guru Hamid. Bagaimana caranya aku bisa membuat kamu percaya? Kata jin itu. Terus, apa agama kamu? Agamaku Majusi, jawab jin itu. Dan maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku? Jin yang masih merasuki warga itu masih terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Sudah, ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan jin yang masih merasuki warga itu pun mengikuti yang diucapkan oleh Guru Hamid. Ya, dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku rela dilaknat oleh Allah, ucap warga itu disertai tangis. Terus, kamu keluar lewat mana? Tanya Guru Hamid. Aku dulu masuknya lewat jalan dubur. Sekarang aku hendak keluar lewat jalan telinga. Belum sempat Guru Hamid mengucapkan sesuatu, warga itu pun mengerang kesakitan. Wah, dan memuntahkan cairan berwarna kuning bercampur darah. Dan juga dari telinganya ini keluar darah segar. Astagfirullah, astagfirullah, ucap mereka semua yang ada di situ. Kasihan sekali dia ini, kata Guru Hamid. Setelah beberapa saat kemudian, warga itu pun mulai siuman. Tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi, dan indera pendengarannya pun rusak. Pak Kades menangis melihat temannya itu. Baru saja istri dan anaknya meninggal karena santet. Sekarang dia menjadi cacat. Setelah meminumkan air pada warga itu, Guru Hamid berwudu dan sholat di tengah-tengah lapangan desa itu. Setelah salat, Guru Hamid berjalan ke arah pohon beringin yang ada di sekitar lapangan itu dan menggali tanah di bawah pohon beringin itu. Di sana ditemukan sebuah bungkusan kain kafan yang berisi sesuatu. Namun Guru Hamid tidak membolehkan orang lain melihat isinya. Setelah didoakan dan disiram dengan air Yasin, air yang dibacakan Quran surah Yasin, bungkusan kain kafan itu mengeluarkan bau yang amat sangat busuk sebelum akhirnya dibakar. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Konon, kata Pak Kades, santet itu pun kembali kepada si pengirimnya. Dan entah benar atau tidaknya, ada kabar bahwa Pak Ilyas ini mati mengenaskan karena terbakar di dalam rumahnya. Dan setelah itu, kami nyatakan cerita ini selesai.